Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang namanya impian. Nah, kenapa sih banyak orang ketika beranjak dewasa itu takut membuat impian atau nggak berani bermimpi lagi? Nah, kita akan membahas tentang 3 alasan kenapa kita harus punya impian, teman-teman. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi untuk sahabat Yes di sini yang mungkin mengikuti video saya dari awal pertama kali saya buat video YouTube sampai sekarang teman-teman, mungkin ada bertanya-tanya kepada saya, kenapa Pak Vino selalu membuat video tentang motivasi, tentang semangat, ya kan, tentang bagaimana supaya anak muda lebih semangat lagi dalam berkarir dan dalam usahanya. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan teman-teman, yaitu namanya impian. Jadi dalam hidup ini sebagai insan manusia gitu ya, terutama sebagai kita anak muda, kita harus selalu punya impian baru. Jadi ketika Anda sudah mencapainya, ada impian baru lagi, ada impian baru. Nah, tapi seringkali ketika kita beranjak dewasa, kita ini jadi takut untuk dare to dream, takut untuk berani bermimpi. Ya, mungkin waktu kecil kita ditanya oleh guru kita atau orang tua kita, impianmu apa? Ada yang ngomong jadi dokter, ada yang ngomong jadi pilot, ada yang ngomong jadi ya macam-macam. Ketika kita beranjak remaja teman-teman, ditanyain lagi sama guru kita atau orang tua kita, ya impianmu apa? Ya udahlah, yang penting nilai saya bagus gitu kan, yang penting saya bisa lulus sekolah. Nah, semakin dewasa lagi, ya kan, kita beranjak dewasa, ditanyain lagi teman-teman, kita ditanyain lagi apa impianmu? Kita semakin susah untuk menjawabnya semakin kita dewasa, karena itu menjadi suatu hal yang sepertinya sulit sekali untuk kita raih gitu ya, sulit sekali untuk kita untuk hidup aja sudah seperti ini, ya kan, pekerjaan semakin tidak mudah, ya kan, income-nya nggak jelas dan lain-lain, semakin banyak masalah dalam hidup kita, sehingga kita berpikir untuk impian saja itu kita sama sekali nggak berani untuk mengatakannya atau mungkin mengungkapkannya. Nah, hari ini saya ingin membuat teman-teman semua, kita semua ya, kita bisa dapat encourage, dapat semangat baru untuk kita berani bermimpi. Ya, apapun kondisi Anda saat ini, apapun masalah Anda saat ini, coba tinggalkan dulu, coba lupakan dulu. Ya, entah latar belakang Anda seorang apapun lah, entah saya kayaknya nggak punya masa depan Pak, wah saya sepertinya tuh nggak bisa ini dan itu lupakan dulu teman-teman. Tapi saya akan membahas kenapa 3 alasan Anda harus buat impian, 3 alasan kenapa harus berani bermimpi. Oke? Yang pertama, kenapa harus buat impian? Karena impian adalah blueprint kesuksesan, cetak biru kesuksesan. Saya kebetulan teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya berkuliah sebagai seorang arsitektur. Ya, untuk membuat bangunan yang sangat bagus, membuat bangunan yang indah, itu butuh namanya blueprint, butuh yang namanya cetak biru. Jadi sebelum kita bikin bangunannya, kita harus ada rencananya dulu teman. Ada rencananya yang kita buat. Jadi kita harus tahu pondasinya seperti apa, kita tahu bangunannya seperti apa. Itu melalui blueprint, melalui kita gambar dulu. Nah, orang-orang penemu hebat di dunia, Thomas Alva Edison penemu lampu, Wright bersaudara penemu pesawat, mereka itu punya blueprintnya. Ketika mereka bermimpi, oke, suatu saat saya buat pesawat, suatu saat saya buat lampu gitu ya. Mereka tuh udah punya gambarannya di kepala mereka. Nah, seringkali kita aja nggak berani bermimpi ketika kita lihat gambarannya gitu. Ketika kita punya gambaran di kepala kita tuh merasa, oh, adalah nggak berani saya, atau mungkin bukan nggak berani ya, tapi lebih ke tepatnya, udahlah lupakan impian. Yang penting besok bisa makan, besok bisa hidup, besok bisa punya uang, itu sudah sangat bagus. Nah, sedangkan orang-orang yang mereka punya penemu-penemu hebat tadi teman-teman, semuanya berawal dari namanya pikiran mereka. Mereka punya gambaran yang sangat jelas. Nah, hari ini mungkin Anda punya masalah apapun dalam hidup Anda. Pak, saya ini masih minus Pak, saya belum uang saya aja setiap hari bisa habis Pak, ya kan? Atau mungkin saya ini dari kalangan orang yang nggak mampu Pak. Apakah saya boleh berani bermimpi? Jawabannya adalah boleh, sangat boleh sekali. Coba dibayangkan di pikiran Anda dulu, ke depan Anda ingin jadi seperti apa. Oke? Yang kedua teman-teman, impian adalah obat bius. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika Anda mungkin pernah ke dokter gigi, saya ingin tahu teman-teman pernah ke dokter gigi, ketika kita sakit gigi, mungkin hal yang pertama dilakukan oleh dokter gigi kita gitu kan, dia membius gigi kita supaya ketika dioperasi atau apapun lah ya, itu nggak sakit, kita nggak kerasa apa-apa.
Nah, sama dalam hidup kita, kalau Anda punya impian, itu seperti obat bius. Kesulitan, tantangan, apapun yang memberatkan diri kita, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, itu kita merasa, oh saya pasti bisa lalui. Karena Anda bergerak karena impian Anda. Anda bergerak karena, oh saya mau seperti ini, saya mau semangat seperti ini. Karena saya tahu tujuan saya, impian saya itu ini loh. Dan Anda akan bersemangat untuk meraih itu. Ada masalah tantangan pun, kalau impian Anda lebih besar daripada masalahnya, itu akan nggak jadi masalah sama sekali. Anda akan tetap berjuang, tetap fight. Kenapa beberapa teman saya di komunitas ya, mereka murid-murid saya, mereka sangat luar biasa, mereka sangat bersemangat, mereka sangat antusias dan nggak memikirkan masalahnya, memikirkan kesulitannya. Karena mereka punya impian lebih besar. Mereka tahu, mungkin mereka sekarang hidupnya seperti ini, tapi belum tentu 5 tahun ke depan sama seperti sekarang ini. Ada perubahan pasti. Nah, mereka punya impian yang sangat jelas. Dan ketika mereka punya impian yang jelas, itu seperti obat bius, teman-teman. Jadi dia akan merasa kesulitan, tantangan, mereka akan tetap fight. Nah, dalam hidup ini, kalau kita contoh, Anda nggak punya impian sama sekali, Bapak Ibu. Ya sudah, yang penting air mengalir. Ingat, ikan yang mati, itu ikan yang terbawa arus. Ikan yang ke limbah gitu ya. Dia nggak berani untuk melawan arus, dia nggak berani untuk bergerak, teman-teman. Nah, apakah kita ingin seperti itu atau kita mau tetap bergerak? Ya kan? Nah, dan jawabannya adalah ketika kita punya impian, rasa sakit, rasa penolakan, mungkin rasanya nggak enak atau apapun itu, kesulitan, tantangan, itu nggak kerasa. Karena kita punya obat bius. Ketika kita siap punya impian kita tahu impian kita jelas seperti apa, maka itu jadi obat bius ketika kita mengalami kesulitan. Oke? Yang ketiga yaitu impian selalu menggerakkan. Impian membawa kita atau membuat kita bisa lompat dari kasur kita, lompat dari tempat tidur kita untuk meraih masa depan kita, meraih impian kita. Jadi ketika Anda bangun pagi dan Anda nggak bersemangat, jangan-jangan Anda kurang impian, Bapak Ibu teman-teman. Ya, seringkali saya ingin berpesan kepada generasi Z, untuk teman-teman generasi Z di mana Anda hari ini masih memikirkan, wah saya masih cari kerjaan Pak, saya masih bangun karir. Ingat Bapak, teman-teman semua, pilihlah impian yang membuat Anda ketika bangun tidur Anda bersemangat. Oh, saya ingin seperti ini. Saya pasti bisa jadi seperti ini. Nah, ada sebuah cerita, saya ingin analogikan ya sebuah cerita ini. Ada seorang anak kecil, teman-teman. Dia tuh lagi ice skating. Lagi bermain ice skating. Dan suatu ketika anak kecil ini ketika dia main ice skating di danau yang membeku, ada beberapa tempat itu yang airnya masih mencair. Dia nggak membeku airnya. Dan suatu ketika anak kecil ini umur 10 tahun, dia nyemplung ya, masuk ke dalam danau yang belum membeku tadi. Akhirnya masuk ke dalam air. Dan dia bingung, wah, teriak-teriak teman-teman. Dia badannya digerakkan semua untuk bisa keluar dari air itu. Wah, semua security, satpam, orang-orang di sekitar semua membantu menolong orang ini, menolong anak kecil ini. Ada yang lempar pelampung, ada yang dikasih kayu panjang supaya diangkat gitu kan. Tapi anak kecil ini nggak bisa selamat, nggak bisa bergerak gitu ya, karena saking susahnya airnya tuh semakin dingin dan semakin menggigil. Tiba-tiba teman-teman ada seorang perempuan dari mana nggak tahu asalnya, tiba-tiba nyebur ke air itu, dan menyelamatkan anak ini. Dibawa ke atas, teman-teman, didorong ke atas. Wah, semua orang tepuk tangan. Semua orang bingung gitu ya. Ini perempuan pahlawan super dari mana gitu kan. Akhirnya ada wartawan bertanya kepada orang ini, kenapa ibu bisa seperti itu, sangat berani. Apakah ibu sudah pernah sering menolong orang-orang seperti itu? Tidak. Ini baru pertama kalinya. Saya nggak punya pilihan, karena itu anak saya satu-satunya. Ternyata teman-teman, perempuan tadi adalah ibu dari anak kecil tadi, teman-teman. Nah, impian itu selalu menggerakkan. Kalau hari ini Anda belum bergerak, belum take action, karena mungkin Anda belum punya impian yang besar, belum punya impian yang menggerakkan Anda. Nah, seorang ibu tadi impiannya satu, menyelamatkan anak tadi. Apapun masalahnya, apapun ketakutannya, dia lewati semua, dia hajar, dia nggak peduli. Yang penting saya nyemplung, yang penting saya menyelamatkan anak saya. Titik. Nah, impian seperti ini adalah impian yang menggerakkan. Jadi teman-teman, dengan sharing saya pada hari ini menggerakkan kita dan menguatkan kita untuk oke lah. Masalah kita, kesulitan selalu ada. Selama kita hidup bernafas di dunia ini pasti ada masalah. Tapi satu yang kita harus ingat, kita harus punya namanya impian. Impian itulah yang menggerakkan kita untuk punya kehidupan yang lebih baik, punya kepribadian lebih baik, punya karakter yang lebih baik, dan bisa
meraih masa depan kita, mencetak rekor sejarah dalam kehidupan kita. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya. Semoga dari video ini Anda mulai berani bikin impian dan mulai berani untuk menetapkan goal saya, tujuan saya selain ini. Saya punya impian seperti ini. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.